Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Komara Turjana, semester 7 AMPI. Saya di sini akan menjelaskan makalah tentang pendidikan Islam dan tantangan modernisasi, yang mana saya dari kelompok 12. Di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama adalah modernisasi dan dampaknya terhadap pendidikan Islam, yang kedua adalah peran pesantren dan madrasah di era modern, yang ketiga adalah jenis-jenis dan tantangan modernisasi pendidikan Islam. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu tentang modernisasi dan dampaknya terhadap pendidikan Islam, yang mana modernisasi di sini itu memiliki pengertian, yaitu adalah modernisasi adalah proses perubahan menuju kehidupan yang lebih maju, rasional, dan efisien sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun modernisasi yaitu berarti penyesuaian sistem, metode, dan kurikulum agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Jadi di sini itu modernisasi memiliki beberapa dampak, yaitu yang pertama adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif sendiri memiliki 4 macam, yaitu apa? Yaitu adalah kemajuan teknologi pembelajaran modernisasi. Yang kedua adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah integrasi ilmu agama dan umum. Yang keempat adalah peningkatan manajemen pendidikan. Nah, jadi di sini itu yang pertama adalah kemajuan teknologi pembelajaran, yang mana modernisasi membuka peluang besar bagi lembaga pendidikan Islam untuk apa? Yaitu untuk memanfaatkan teknologi seperti e-learning, media digital, dan platform online dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Nah, jadi di sini itu peningkatan akses juga memiliki pengertian tentang peserta didik di pesantren dan madrasah kini dapat mengakses sumber ilmu global tanpa batas. Sehingga apa? Sehingga wawasan mereka semakin luas. Dan yang ketiga adalah integrasi ilmu agama dan umum, yang mana di dalamnya berisi tentang pendidikan Islam, kini banyak menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Agar apa? Agar siswa tidak hanya religius, tetapi juga cakap menghadapi dunia modern. Nah, yang terakhir itu adalah peningkatan manajemen pendidikan, yang mana modernisasi mendorong manajemen madrasah dan pesantren menjadi lebih profesional, transparan, dan terstruktur. Lanjut, tentang dampak negatifnya, yaitu dampak negatif modernisasi terhadap pendidikan Islam, yang mana di sini memiliki 3, yaitu yang pertama adalah menurunnya nilai spiritual dan moral, yang kedua kesenjangan antara ilmu agama dan ilmu dunia, yang ketiga adalah individualisme dan materialisme. Nah, menurunnya nilai spiritual dan moral di sini adalah arus globalisasi dapat membuat generasi muda lebih fokus pada hal duniawi dan melupakan nilai-nilai keislaman. Yang kedua adalah kesenjangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, di sini memiliki arti yaitu terlalu cepatnya perkembangan teknologi kadang membuat pendidikan Islam kesulitan menyeimbangkan antara aspek moral dan sains. Yang terakhir adalah individualisme dan materialisme, yang mana memiliki arti nilai-nilai gotong royong dan ukhuwah Islamiyah bisa tergerus akibat budaya modern yang cenderung individualistis. Lanjut, yaitu sebab yang kedua adalah peran pesantren dan madrasah di era modern. Nah, jadi di sini saya akan mengutip tentang pesantren yang mana berperan dalam madrasah di era modern. Di sini memiliki berapa ya? Memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah pesantren sebagai pusat pendidikan dan pembentukan akhlak. Nah, yang mana di dalamnya itu pesantren memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai Islam di tengah modernisasi. Jadi, pesantren bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga pusat pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab.
melalui sistem kiai santri, bunyai, ustazah, dan para ustadz. Nah, jadi di sini tuh pesantren mengajarkan pentingnya adab, kesederhanaan, dan keikhlasan yang kini menjadi nilai langka di era modern. Lanjut, yang kedua adalah madrasah sebagai lembaga integratif. Nah, di mana madrasah di sini berperan penting dalam menggabungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum. Dengan adanya pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris, madrasah mencetak generasi muslim yang mampu bersaing di dunia modern tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Lanjut, yang ketiga adalah upaya pembaruan dan inovasi. Nah, pesantren dan madrasah kini banyak melakukan inovasi. Contohnya yaitu seperti menerapkan sistem pembelajaran berbasis teknologi digital, mengembangkan kurikulum integratif antara ilmu agama dan umum, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga internasional. Dan yang terakhir adalah membekali santri dengan keterampilan hidup atau life skill dan kewirausahaan agar siap menghadapi dunia kerja. Yang terakhir yaitu adalah tentang tantangan bagi pesantren dan madrasah. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama adalah adaptasi. Adaptasi terhadap teknologi digital. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Yang ketiga adalah menjaga keseimbangan antara modernisasi dan nilai-nilai tradisi Islam. Yang terakhir adalah persaingan dengan lembaga pendidikan umum yang lebih maju secara fasilitas. Lanjut, saya akan menjelaskan subbab yang terakhir, yaitu adalah jenis-jenis dan tantangan modernisasi pendidikan Islam, yang mana jenis-jenis tersebut memiliki 5 macam. Yaitu yang pertama adalah modernisasi kurikulum, yang kedua adalah modernisasi metode pembelajaran, yang ketiga modernisasi manajemen pendidikan, dan yang keempat modernisasi sarana dan prasarana. Dan yang terakhir di sini adalah modernisasi SDM atau sumber daya manusia. Nah, di mana modernisasi kurikulum tersebut itu berisi tentang penyesuaian materi pelajaran agar seimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua adalah modernisasi metode pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan aktif, kreatif, dan berbasis teknologi seperti blended learning dan project based learning. Yang ketiga yaitu adalah modernisasi manajemen pendidikan, yang mana berisi tentang mengelola atau pengelolaan lembaga pendidikan secara profesional dengan sistem digitalisasi, administrasi, dan transparansi keuangan. Yang keempat yaitu tentang modernisasi sarana dan prasarana, yaitu penggunaan fasilitas modern seperti laboratorium komputer, jaringan internet, dan perpustakaan digital. Nah, yang terakhir yaitu adalah tentang sumber daya manusia, yaitu di sini itu tentang peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, dan pendidikan kelanjutan. Nah, adapun selain jenis ada juga tantangan, yaitu tantangan modernisasi pendidikan Islam, yang mana di sini itu berisi 5, yaitu yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi, yang mana kesenjangan tersebut tidak semua lembaga pendidikan Islam memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Yang kedua yaitu kualitas SDM yang belum merata, yaitu masih banyak guru yang belum mampu atau belum siap menghadapi perubahan metode pembelajaran modern. Seperti contoh kemarin, belum semua guru itu menguasai teknologi yang ada, sudah bertambah atau sudah ada teknologi baru. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah kekhawatiran terhadap sekularisasi. Yaitu apa? Yaitu modernisasi kadang dianggap mengikis nilai-nilai Islam jika tidak diimbangi dengan pembinaan spiritual. Yang keempat yaitu minimnya dukungan kebijakan dan pendanaan. Nah, jadi di sini itu tentang pendanaan. Sebagian lembaga Islam kesulitan mengembangkan inovasi karena apa? Itu karena keterbatasan dana dan dukungan pemerintah. Yang kelima yaitu tentang ketidakseimbangan antara ilmu dan akhlak. Yang mana di sini itu fokus pada kemajuan teknologi dan akademik seringkali melupakan pembinaan moral dan spiritual peserta didik. Nah, jadi di sini itu kita perlu mengimbangi atau kita itu perlu memperkuat nilai keislaman kita.
Jadi, intinya dari semuanya itu adalah pendidikan Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan arus modernisasi tanpa kehilangan jati diri. Karena apa? Karena modernisasi bukanlah ancaman jika dikelola dengan bijak, melainkan peluang untuk menjadikan pendidikan Islam lebih maju, terbuka, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Di sini juga pesantren dan madrasah sebagai benteng utama pendidikan Islam harus terus berinovasi agar apa? Agar dapat mencetak generasi muslim yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan tangguh menghadapi tantangan global. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan masih banyak kurangnya, mohon maaf yang tiada batas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.